Welcome. Oke, baik. Selamat malam teman-temanku semua. Balik lagi di channel saya, Bagus Angkoso 2022 aja. Oke, di video kali ini saya akan membuat video tutorial membuat media pembelajaran untuk materi bahasa Indonesia ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, saya Bagus Sekar Angkasa dengan NIM terakhir 074 ya, saya dari PBSI kelas B UNY angkatan 2022. Oke, jadi untuk media yang akan kita gunakan ini adalah media berbasis digital ya teman-teman, media berbasis digital, teknologi ataupun IT. Dan media yang akan saya gunakan di sini adalah Nearpod. Jadi website Nearpod ini apa? Website Nearpod ini mirip-mirip seperti Google Classroom ataupun Zoom, karena di dalamnya ini ada fitur-fitur menarik yang bahkan lebih menarik daripada Google Classroom. Jadi di Nearpod ini ada berbagai macam fitur-fitur menarik untuk membuat media pembelajaran yang sangat interaktif bagi peserta didik. Jadi saya merekomendasikan Nearpod ini untuk diajarkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas ya teman-teman. Nah, jadi tampilan awal dari Nearpod ini adalah seperti ini ya teman-teman. Ini ada students dan teacher, administrator, saya tidak tahu ini. Yang saya tahu di teacher dan students ini. Untuk teachers, kita kan yang akan membuat media pembelajaran, dan kita sebagai gurunya atau sebagai pengajar akan membuat media pembelajaran. Jadi tinggal sign up for free kalau kalian belum punya akunnya ya teman-teman. Oke, loading. Nah, di tampilan sign up ini atau daftar ini saya rekomendasikan kalian untuk sign up with Google saja teman-teman. Nah, karena ini kan saya sudah login di sini, jadi nanti kalian akan langsung diloginkan dengan akun Google kalian ya teman-teman, bisa akun SSU atau akun yang sebagainya, akun pribadi. Nah, ini sudah masuk di tampilan interface-nya ya, di tampilan library. Nah, di tampilan library ini ada profil, my lessons, my profile, dan reports. Nah, itu ya teman-teman. Kalau kita mau membuat media pembelajaran, kita klik yang di my lessons. Nah, ini nanti ada muncul create, atau ini sama aja teman-teman. Ini kalau membuat folder, dan ini mau membuat media pembelajarannya. Dan ya kan kita buat ini adalah di create ini ya teman-teman. Create, bakal memilih lesson, video atau activity. Dan yang saya buat adalah ya yang seperti ini ya teman-teman. Kita preview dulu seperti apa medianya. Nah, ini yang saya tampilkan adalah PPT ya teman-teman. Memang Nearpod ini mirip dengan Google Classroom, tapi fiturnya itu lebih banyak. Nah, nanti akan saya perlihatkan fitur-fitur yang ada di Nearpod ini. Nah, ini adalah bentuk PPT dari Nearpod ya. Dan yang akan saya perlihatkan pada teman-teman nanti adalah bagaimana cara membuat media-media ini ya teman-teman. Nah, jadi media yang akan kita buat itu tidak apa-apa, masih sederhana, PPT seperti yang biasa dibuat oleh teman-teman. Tidak apa-apa, PPT itu bahan ajar yang menurut saya sangat fleksibel, bisa digunakan di mana saja. Tinggal di-share kemudian juga tidak apa-apa, dijadikan sebagai bahan ajar. Itu juga saya masih relevan di zaman sekarang, di zaman teknologi yang masih maju ini, jadi tidak apa-apa. Nah, selain materi tentang PPT ini juga ada gamesnya teman-teman. Jadi ada fitur yang namanya quiz atau games di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Tidak ada dulu karena saya sebagai pengajar di sini, jadi ini cuma tampilan previewnya aja dari teacher atau dari pengajarnya. Oke, kita
kita kembali lagi ke interface awal. Jadi untuk membuat media pembelajaran ini kita tinggal create lesson ya, karena kita akan membuat media pembelajaran atau bahan ajar, jadi lesson atau pelajaran. Klik saja, oke, loading. Nah, di tampilan edit ini nanti ada yang namanya add new contents. Ini sama ini sama ya, add quick slide. Nah, ini kalau membuat PPT. Terus ada juga upload files. Nah, kita mau apa? Nah, kita mau add new contents atau activities, tinggal milih. Nah, di tampilan ini banyak sekali pilihannya teman-teman. Ada create. Nah, ini adalah sebagai media pembelajaran atau sebagai bahan ajar. Ada slides atau PPT, slideshow, nanti ini seperti gambar, sway atau seperti buku, PDF biasa, upload slides sama seperti slideshow, image, dan ada audio. Nah, dan ini adalah media interaktif yang bisa teman-teman gunakan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran juga. Ada video, web content, BBC video. Saya kurang begitu mendalami yang interaktif ini, jadi saya menggunakan yang biasa ini teman-teman. Kemudian ada quiz dan games. Nah, yang pernah saya bikin itu di ini teman-teman, time to climb atau quiz ini saya lupa. Time to climb ya, time to climb nanti ini bisa dijadikan quiz untuk peserta didik ya, karena ini menurut saya cukup menarik bagi peserta didik untuk melatih ataupun mengetahui atau mengetes kompetensi peserta didik. Dan yang akan kita buat adalah PPT ya teman-teman. Nah, jadi untuk PPT nanti bisa kita add quick slide teman-teman, quick slide. Nah, jadi tampilannya ini seperti PPT biasa di apa itu Microsoft PPT X nya seperti itu. Nah, ini nanti bisa kalian edit sendiri seperti apa deskripsi. Nah, tapi menurut saya karena menurut saya kalau yang tampilan ini agak sulit, karena saya jujur belum terbiasa dengan media seperti ini. Jadi kita akan mengupload files teman-teman. Kita upload yang ini, atau bisa dari Google, dari Drive. Sebentar upload. Nah, jadi ini tampilan PPT nya ya teman-teman yang sudah kita upload di Nearpod. Nah, ini adalah teks deskripsi. Nah ini capaian pembelajaran yang akan gunakan CP-nya adalah fase D, elemen membaca. Nah, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi. Dari visual dan audio visual untuk menemukan makna tersurat dan tersirat. Nah, jadi ini PPT yang pernah saya pakai teman-teman. Jadi saya upload di sini, juga sebagai media pembelajaran juga. Nah, ini adalah contoh teks deskripsinya. Nah, itu tampilannya teman-teman. Kemudian untuk games, nah kita menggunakan quiz dan games. Jadi untuk mengetahui seberapa paham materi, bukan seberapa paham peserta didik itu memahami materi yang telah diberikan ya. Jadi ini ada time to climb. Nah, jadi di quiz time to climb ini nanti teman-teman tinggal mengisikan atau ya mengisikan soal di sini, misalnya ya 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu ya. Nah, caranya 2 add answer 4. Nah, tinggal gini dicentang, jangan lupa dicentang ya teman-teman, karena ini adalah jawaban yang tepat seperti itu. Kita bisa menambahkan pertanyaan lagi seperti ini.
Question nomor 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 6. Nah, sudah jadi jawaban yang benar nanti dicentang. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk membuat media pembelajaran kali ini. Jadi yang akan kita gunakan itu PPT dan juga kuis untuk mengetahui seberapa jauh teks tadi yang telah dibaca oleh teman-teman peserta didik itu ya. Jadi menurut saya penggunaan Nearpod ini tidaklah sulit ya, mudah dimengerti dan mudah diterapkan. Oke, kita akan kembali ke tampilan awal. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal di klik teach. Nah, kalau live participation, nah ini nanti digunakan untuk belajar secara online ya teman-teman. Jadi nanti secara langsung nanti teman-teman peserta didik nanti bisa join di sini, bisa bergabung melalui live participation. Nah, nanti akan ada tokennya ini ya teman-teman, token ini atau kode token ya, nanti digunakan untuk peserta didik login, jadi nanti bisa bergabung ke materi pembelajaran, ke media pembelajaran ini ya. Misalnya, nah saya sudah mempersiapkan akun saya yang ya ini, nanti dari peserta didik tinggal join a lesson. Nah, di tampilan ini nanti peserta didik tinggal memasukkan bukan namanya, join a lesson. Nah, ini tampilannya dari peserta didik. Jadi kalau untuk live participation nanti dari peserta didik tidak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma bisa melihat tampilannya ini ya. Jadi peserta didik cuma bisa lihat materinya yang disampaikan sama gurunya nanti. Dengan tampilan di gurunya nanti kita bisa menggeser slide-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, CP-nya, tujuan pembelajarannya, materinya, seperti itu ya teman-teman. Ini bisa ditampilkan juga slide-nya. Nah, sampai digeser. Nah, jadi tinggal di-share seperti Zoom. Makanya saya katakan di awal tadi kalau media pembelajaran Nearpod ini sama seperti Google Classroom dan Zoom, jadi gabungan dari keduanya. Kalau dari aspek Google Classroom itu lebih ke bagaimana kita mengatur atau membagikan apa itu namanya media pembelajarannya atau materi pembelajaran. Kalau dari aspek Zoom-nya ya ini nanti jadi bisa dibagikan ke peserta didik seperti itu, dan itu bisa di live participation ini yang saya maksud seperti di Zoom ya teman-teman. Ada PDF viewer dan ini, nah ini adalah tampilan gamenya ya teman-teman. Tidak loading, time to climb, diklik kita. Nah, ini randomize answers itu nanti jawabannya diacak, bisa di on off kan, terserah dari pendidik ya, terserah dari gurunya mau bagaimana. Kemudian untuk pause game question for discussion, nah nanti ini gamenya mau di pause atau dihentikan, di pause lah biar nanti ada diskusi. Pause game discussion for discussion, play sound on all student device, jadi nanti ada suaranya ya dari tiap-tiap peserta didik yang join atau yang bergabung. Kemudian klik continue,
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, waiting for players artinya masih menunggu. Nah, waiting for players 0 connect. Nah, nanti masih menunggu dari peserta didik yang join di sini. Oke, saya ganti ke tampilan peserta didiknya. Nah, untuk tampilan peserta didiknya seperti ini ya teman-teman, cukup menarik kalau menurut saya. Nah, bisa pilih karakter, nanti tinggal join game. Nah, di tampilannya juga masih waiting for players, jadi nanti dari para peserta didik nanti yang join di sini, dan nanti dari guru yang akan mengarahkan untuk start gamenya. Nah, kalau dari tampilan guru nanti akan seperti ini satu connected karena ini dari saya sendiri. Nah, seperti itu kan. Nanti kalau sudah banyak yang join tinggal di start game. Nah, jadi kita dari pendidik, dari sudut pandang pendidik, nanti ini ada yang namanya apa ya, leaderboard, atau yang kalau di game namanya nanti papan apa ya, kayak poin-poinnya nanti diakumulasikan di sini, bisa dilihat juga. Ini adalah waktu apanya ya, waktu untuk menjawab dan question atau pertanyaannya nanti di display di sini. Kita bisa melihat peserta didiknya nanti menjawab pertanyaannya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, begitu ya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini karena poinnya kosong karena tidak saya mainkan, jadi seperti itu ya tampilannya. Coba saya geser ke tampilan peserta didik. Nah, di tampilan peserta didik nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jawaban benar, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Cukup menarik. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa kita tuturi bla bla bla. Nah, kalau jawabannya benar nanti poinnya nambah ya teman-teman. Nah, saya juara pertama karena memang saya sendiri yang main. Itu ada poinnya di sini. Nah, di tampilan murid nanti akan seperti ini tampilannya. Kita pindah ke tampilan guru. Nah, di tampilan guru nanti akan seperti ini, jadi overall leaders. Jadi ini poin-poin nanti dari para peserta didiknya. Nah, poinnya 5000, cukup banyak ya karena yang join cuma saya sendiri, seperti itu. Dan itulah tampilan dari media pembelajaran Nearpod ini ya. Nah, untuk end session tinggal di end session ya. Nah, yes. Nah, begitu untuk pembelajarannya. Kalau sudah selesai tinggal di end session atau diakhiri sesi atau blok pelajarannya. Nah, itu tadi media pembelajaran berbasis IT teknologi digital Nearpod. Nah, seperti itulah tadi tampilannya teman-teman, bisa dilihat previewnya dan juga tutorial yang sudah saya berikan tadi. Jadi untuk Nearpod ini kalau menurut saya bisa digunakan untuk peserta didik yang masih SMP. Jadi kalau untuk ukuran anak SMA menurut saya ini agak kurang cocok, apalagi untuk tampilan kuis dan gamesnya tadi. Tapi bisa disesuaikan juga dengan peserta didik, bisa disesuaikan dengan guru masing-masing pendidik ya. Jadi menurut saya media pembelajaran Nearpod ini atau website Nearpod ini bisa digunakan oleh guru untuk mengajar siswa SMP ke bawah ya. Jadi SD ataupun SMP atau mungkin tidak tahu, SD atau SMP, jadi cocok untuk menggunakan media pembelajaran Nearpod ini ya. Jadi itu tadi tutorial membuat media pembelajaran berbasis IT teknologi digital. Nah, Net. Jadi cukup
segitu video tutorial yang bisa saya berikan ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.